Malam itu terasa berbeda dari biasanya. Udara desa yang biasanya sejuk mendadak terasa hangat, seolah menyimpan sesuatu yang belum sempat terungkap. Aku masih ingat jelas bagaimana langkah kakiku terasa ragu saat memasuki kamar tua milik nenekku. Kamar yang selama ini tak pernah kugunakan, bahkan untuk sekedar duduk berlama-lama. Lampu redup menggantung di sudut ruangan, memantulkan bayangan lembut di dinding kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Nenekku sudah lebih dulu duduk di ranjang, tersenyum samar, seakan menunggu sesuatu yang lebih dari sekedar kebersamaan malam itu. "Akhirnya kamu mau juga tidur di sini," ucapnya pelan. Aku tak tahu kenapa, tapi cara dia menatapku malam itu terasa berbeda. Bukan sekedar tatapan seorang nenek kepada cucunya. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, dan entah kenapa membuat dadaku berdebar pelan. Aku mencoba mengabaikannya, tapi malam itu justru menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Namaku Raka. Sudah hampir 7 tahun aku tidak benar-benar pulang ke desa tempat aku dibesarkan. Kehidupan di kota membuatku sibuk, tenggelam dalam rutinitas kerja yang seolah tak ada habisnya. Sampai akhirnya, sebuah panggilan sederhana dari tetangga lama mengubah segalanya. "Nenekmu sekarang sering sendirian, kamu sebaiknya pulang." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Dan disinilah aku sekarang, berdiri di depan rumah kayu tua yang dulu begitu akrab, tapi kini terasa sedikit asing. Catnya mulai memudar, beberapa bagian atap terlihat usang, namun aroma khasnya tetap sama. Aroma masa kecil yang tak pernah benar-benar hilang. Aku menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. "Nek, aku pulang." Suara langkah pelan terdengar dari dalam. Tak lama kemudian, sosok yang sangat kukenal muncul di ambang pintu. Nenek. Tubuhnya memang terlihat lebih rentah, langkahnya lebih lambat, tapi senyumnya masih sama seperti dulu. Hangat, menenangkan. "Raka," ucapnya lirih, matanya langsung berkaca-kaca. Tanpa banyak kata, dia memelukku. Pelukan yang sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku terasa sesak. Sudah terlalu lama aku meninggalkannya. Hari-hari pertama terasa tenang. Aku mulai menyesuaikan diri dengan ritme desa yang jauh lebih lambat dibanding kota. Pagi hari diisi dengan suara ayam berkokok dan angin yang menyapu pepohonan. Siang hari, aku membantu nenek di kebun kecil belakang rumah. Dan malam hari, kami habiskan dengan duduk berdua di ruang tengah, ditemani lampu temaram dan cerita-cerita lama. Nenek sering mengulang kisah masa kecilku. Bagaimana aku dulu nakal, bagaimana aku selalu menangis saat ditinggal sebentar. Aku hanya tertawa kecil mendengarnya, meski di dalam hati ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Namun perlahan, aku mulai menyadari sesuatu. Ada momen-momen di mana nenek terdiam cukup lama saat menatapku. Tatapannya bukan sekedar penuh kasih seperti biasanya, tapi lebih dalam. Seolah-olah dia melihat sesuatu yang lain dalam diriku. Awalnya aku mengabaikannya. Kupikir mungkin itu hanya perasaanku saja. Sampai suatu sore, saat kami duduk di teras. "Aku senang kamu pulang," katanya tiba-tiba. "Tentu, Nek, aku juga kangen." Dia tersenyum, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Senyum itu terasa menyimpan beban. "Kamu sekarang sudah sangat mirip." Aku mengernyit. "Mirip siapa?" Nenek terdiam. Matanya menerawang jauh, seolah kembali ke masa yang sudah lama berlalu. "Ah, tidak apa-apa," jawabnya cepat, mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi sejak saat itu, rasa penasaran mulai tumbuh dalam diriku. Malam harinya, aku masuk ke kamar lamaku. Kamar itu masih sama seperti dulu. Ranjang kecil di sudut, lemari kayu yang sedikit miring, dan jendela yang menghadap langsung ke halaman belakang. Aku merebahkan tubuh, mencoba beristirahat setelah perjalanan panjang. Namun entah kenapa, pikiranku tidak bisa tenang. Ucapan nenek terus terulang di kepalaku. "Kamu sekarang sudah sangat mirip." Mirip siapa? Kenapa dia tidak mau melanjutkan ucapannya? Dan yang lebih aneh, kenapa tatapannya terasa begitu dalam? Aku menghela nafas panjang.
mencoba mengusir pikiran itu. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Namun belum lama aku memejamkan mata, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok. Raka, kamu belum tidur? Suara nenek terdengar dari luar. Aku segera bangkit dan membuka pintu. Iya, Nek. Kenapa? Nenek berdiri di sana, mengenakan pakaian tidur sederhana. Wajahnya terlihat ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi masih menimbang-nimbang. Boleh nenek minta sesuatu? Tanyanya pelan. Tentu, Nek. Dia menatapku sejenak, lalu berkata dengan suara yang hampir berbisik. Malam ini, temani nenek tidur ya. Di kamar nenek. Aku terdiam. Permintaan itu sederhana. Tapi entah kenapa, ada perasaan aneh yang langsung menyelinap di dalam dadaku. Aku menatap wajahnya. Ada harapan di sana. Tapi juga sesuatu yang sulit kujelaskan. Dan tanpa kusadari, malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang sama sekali tidak pernah kupersiapkan. Aku menatap nenek beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku sulit menolak. Campuran antara harapan, kesepian, dan ketakutan yang dalam. Baik, Nek, aku temani, jawabku akhirnya. Senyumnya perlahan muncul, tapi entah kenapa senyum itu tidak sepenuhnya menenangkan. Aku mengikuti langkahnya menuju kamar yang sejak kecil terasa asing bagiku. Pintu kayu itu berderik pelan saat dibuka, memperlihatkan ruangan yang dipenuhi kenangan lama. Bau kayu tua bercampur minyak kayu putih langsung menyambutku. Lampu redup di sudut kamar membuat bayangan-bayangan panjang di dinding. Aku menelan ludah pelan. Ayo masuk, kata nenek lembut. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba terlihat santai, meski dalam hati mulai muncul rasa canggung. Sudah bertahun-tahun aku tidak pernah berada sedekat ini dengannya dalam situasi seperti ini. Nenek berbaring lebih dulu, lalu menepuk pelan sisi ranjang di sebelahnya. Di sini saja, dekat nenek. Aku menurut, meski tubuhku terasa kaku. Aku memposisikan diri dengan jarak secukupnya, mencoba tetap sopan dan nyaman. Awalnya, semuanya terasa biasa. Hanya suara malam yang menemani. Jangkrik di luar bersahutan, angin pelan menggerakkan tirai jendela. Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Namun beberapa menit kemudian, suara nenek kembali terdengar. Raka, kamu sudah besar sekarang. Aku membuka mata. Iya, Nek. Nada suaranya berubah, lebih pelan, lebih dalam. Kamu tahu, dulu ada seseorang yang sangat berarti bagi nenek. Aku terdiam. Ini pertama kalinya dia membuka cerita seperti ini. Dia selalu ada di samping nenek, menjaga, melindungi. Lanjutnya, aku mulai merasa ada yang berbeda. Cara dia berbicara bukan seperti sedang bercerita biasa, tapi seperti sedang menghidupkan kembali sesuatu yang belum selesai. Lalu, dia pergi? Tanyaku hati-hati. Nenek tidak langsung menjawab. Sebaliknya, aku merasakan sesuatu. Tangannya perlahan menggenggam tanganku. Aku sedikit terkejut, tapi tidak langsung menariknya. Genggamannya hangat, tapi juga terasa erat, seolah takut kehilangan. Dia tidak pernah kembali, bisiknya. Suasana mendadak berubah. Aku bisa merasakan napasnya yang mulai tidak teratur. Suaranya bergetar, menyimpan emosi yang selama ini mungkin ia pendam sendirian. Aku mencoba menenangkan. Nek, itu sudah lama. Nenek tidak sendiri sekarang. Ada aku. Kamu, potongnya pelan. Aku terdiam. Perlahan, dia memutar tubuhnya menghadapku. Tatapannya kini sangat dekat. Terlalu dekat. Kamu sangat mirip dengannya. Jantungku berdegup kencang. Aku mencoba tertawa kecil, menganggapnya candaan. Ah, mungkin cuma kebetulan, Nek. Tapi nenek menggeleng pelan. Bukan hanya wajahmu. Cara kamu bicara, cara kamu menatap.
Suaranya semakin lirih. Semuanya sama. Aku mulai merasa tidak nyaman. Ruangan itu tiba-tiba terasa sempit. Udara terasa lebih berat. Aku mencoba menarik tanganku perlahan. Tapi genggamannya justru sedikit menguat. "Nek," panggilku pelan. Namun dia tidak menjawab. Tatapannya kosong. Seolah dia tidak benar-benar melihatku, melainkan seseorang dari masa lalu. Dan saat itulah, aku mulai menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Mungkin, malam ini bukan sekedar tentang menemani Nenek tidur. Mungkin, aku baru saja masuk ke dalam luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Dan yang lebih mengkhawatirkan, aku tidak tahu seberapa dalam luka itu akan menyeretku. Malam itu nyaris tanpa tidur. Aku tetap berbaring di samping Nenek, tapi pikiranku terus terjaga. Genggamannya perlahan melemah seiring waktu, hingga akhirnya dia benar-benar terlelap. Namun aku tidak bisa memejamkan mata. Tatapan kosongnya sebelum tidur masih terbayang jelas. Seolah-olah aku bukan Raka di matanya. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menembus sela-sela jendela kayu. Aku bangun dengan tubuh lelah, sementara Nenek sudah duduk di kursi dekat jendela, seperti tidak terjadi apa-apa. "Bangun, Nak. Nenek sudah buatkan teh," katanya ringan. Aku mengernyit. Nada suaranya kembali normal. Tidak ada jejak kegelisahan semalam. Aku duduk perlahan. "Nek, tentang semalam? Semalam kenapa?" Potongnya cepat. Aku terdiam. Dia benar-benar terlihat tidak ingat. Atau mungkin berpura-pura tidak ingat. Aku memilih diam. Tapi justru itu membuat pikiranku semakin kacau. Siapa pria yang dia maksud? Kenapa aku begitu mirip dengannya? Dan kenapa semua orang seolah enggan membicarakannya? Hari itu, rasa penasaran mengalahkan rasa ragu. Saat Nenek tertidur siang, aku mulai mencari sesuatu di dalam rumah. Aku membuka lemari tua di sudut kamar, yang selama ini selalu terkunci. Anehnya, kali ini tidak. Engselnya berderit saat kubuka. Di dalamnya, tersimpan tumpukan kain lama, beberapa buku usang, dan sebuah kotak kayu kecil. Tanganku sedikit gemetar saat membukanya. Di dalamnya, ada foto-foto lama. Aku mengambil salah satunya. Dan saat itulah, napasku tercekat. Seorang pria muda berdiri di depan rumah ini. Wajahnya sangat mirip denganku. Bukan sekadar sekilas. Benar-benar seperti melihat diriku sendiri dalam versi masa lalu. Tidak mungkin, bisikku. Di belakang foto itu tertulis sebuah nama. Arman, 1978. Jantungku berdegup semakin cepat. Arman, nama yang tidak pernah kudengar sebelumnya, tapi terasa begitu dekat. Aku terus membuka foto lainnya. Di beberapa gambar, pria itu terlihat bersama Nenek, masih muda, tersenyum bahagia. Tatapan mereka penuh arti. Bukan sekadar kenalan, lebih dari itu. Tiba-tiba, "Sedang apa kamu?" Suara Nenek membuatku tersentak. Aku langsung menoleh. Dia berdiri di ambang pintu. Wajahnya berubah. Bukan marah, tapi takut. Aku menelan ludah. Aku cuma lihat-lihat, Nek. Dia melangkah mendekat dengan cepat. Tangannya langsung mengambil foto itu dari tanganku. "Jangan sentuh ini," katanya pelan, tapi tegas. Aku terdiam. Ini pertama kalinya aku melihatnya seperti itu. "Siapa dia, Nek?" tanyaku akhirnya. Nenek tidak langsung menjawab. Dia menggenggam foto itu erat. Terlalu erat. "Sudah lama berlalu," jawabnya singkat. "Tapi aku harus tahu." Suaraku sedikit meninggi tanpa sadar.
Kenapa aku mirip dia? Kenapa semalam nenek bilang seperti itu? Suasana mendadak tegang. Nenek menunduk. Bahunya sedikit bergetar. Kamu tidak akan mengerti, katanya lirih. Kalau nenek tidak cerita, aku tidak akan pernah mengerti. Balasku. Diam. Hening yang panjang memenuhi ruangan itu. Lalu perlahan, nenek mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Kamu? Darahnya mirip dia, ucapnya pelan. Aku menatapnya tajam. Maksud nenek? Nenek mendekat satu langkah. Dan kalimat berikutnya membuat dunia seakan berhenti berputar. Kamu adalah dia yang kembali. Darahku seakan membeku. Apa? Suaraku hampir tak terdengar. Aku tidak salah. Tatapanmu, suaramu, semuanya sama. Kamu tidak pergi. Kamu kembali ke nenek. Lanjutnya dengan suara bergetar. Aku mundur selangkah. Ini sudah terlalu jauh. Nek, ini tidak masuk akal. Tapi hati nenek tidak pernah salah, katanya. Kali ini lebih emosional. Aku merasa dadaku sesak. Situasi ini bukan lagi sekadar aneh, tapi mulai menakutkan. Aku datang ke sini untuk pulang. Tapi sekarang, aku seperti terjebak dalam masa lalu yang bukan milikku. Dan yang lebih buruk, nenek benar-benar mempercayainya. Aku harus mencari kebenaran. Bukan hanya untuknya, tapi juga untuk diriku sendiri. Karena jika aku tidak melakukannya sekarang, aku takut aku akan benar-benar kehilangan diriku di tempat ini.